ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia, Ramadan ini mari kita jadikan bulan muhasabah, bulan introspeksi diri dalam rangka ngoreksi. Jadwal-jadwal yang ayo nono awakmu selama perjalanan hidup sejak Ramadan dulu sampai Ramadan sekarang. Kalau ada nilai positifnya minimal kita pertahankan, maksimal terus meningkat. Tapi kalau ada nilai yang negatif, ayo kita kembali kepada Allah. Kembali itu bahasa Arabnya tobat, taibun itu. Orang yang bertobat itu orang yang kembali kepada Allah. Para jamaah, sekaligus ini adalah bulan investasi. Bulan yang bulan ini, Ramadan ini, Allah telah ngobrol rahmatnya. Allah telah memberikan ekstra bonus nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Inilah bulan kesempatan bagi kita untuk kembali meraih ridho Allah. Salah satu di antaranya hal-hal yang kosong, yang tidak berdampak positif, kita isi dengan hal-hal yang positif. Paling tidak, kalau selama ini kita kurang dekat dengan Al-Quran, dalam artian cara kita baca, inilah kesempatan untuk kembali kepada Allah lewat jalur membaca Al-Qurannya. Para jamaah, kata ulama sepuh, Lais ono wong ndak maca Al-Quran. Kalau dia tidak memaksakan dirinya baca Al-Quran, kita selamanya Al-Quran tidak akan pernah terbaca. Selamanya. Paksakan diri kita untuk baca Al-Quran. Saya pun juga belajar. Habis subuh saya wajibkan diri saya minimal 1 juz, maksimal tidak ada batasan. Lainnya selamanya Al-Quran akan pernah terbaca. Saya tanya, sering mana kita buka HP dengan buka Al-Quran? Sering mana kita baca pesannya HP dengan pesannya Al-Quran? Ya muka-muka HP dengan buswargo. Ya oke kangen loh bro. Konon itu jari ini. Hasil survei, hasil sensus penduduk Indonesia itu hampir 265 juta jiwa. Sementara HP yang dimiliki oleh tangan-tangan orang Indonesia itu hampir 374 juta HP. Wong siji ku HP ini loro, HP ini telu. Ono HP kan yang gawe, HP keluarga, HP kau gendaan itu ono to. Halo. Sedang apa saya bayang orang ini goblok. Saya bilang, konon itu jadi di Indonesia ini bukan manusianya aja yang pegang HP. Genderuwo, kuntilanak, mak lampir, sundel bolong, itu HP. Saya pikir beritanya, ternyata benar. Salah satu juru kunci kuburan itu Pakis, bukannya TVRI itu ada kuburan. Rumahnya itu pojok gitu. Suatu ketika dia perutnya lapar jam 2 malam ingin beli nasi goreng. Yang mereka itu kuburan. Ternyata di tengah-tengah kuburan ada wanita menggunakan pakaian serba putih, ya kudu putih, ya wedi. Jarak gak tolong ke iya, ini uang sundel bolong. Mbak, tak wacana naik kursi katanya gitu. Tak wacana naik kursi, ayahnya gak mandi kursi tak gebuk nol. Ternyata uang, Mbak. Ada apa malam-malam hapian datang ngomong, ngapunten Pak, saya chattingan dengan teman-teman saya. Chattingan kamu jangan di atas kuburan. Datang ngomong, mohon maaf Pak, tadi di dalam kan udah dalam gak ada sinyal, makanya saya keluar. Sudah bolong ini HP. Saudara, apa artinya? Kayakan hati itu kehidupan kita. Saya ingatkan, itu berdamai. Bisa mengantarkan kita masuk surga, bisa meneruskan kita neraka, tergantung kita. Oleh karenanya kalau mau mengaku tobat, waktu yang membuat ini kita minimal untuk kita jadikan baca Al-Quran. Itu namanya kembali kepada Allah. Orang itu kalau sudah kembali kepada Allah otomatis dekat dari apa sampai? Wong nek cedek karo bos enak, cedek karo pimpinan ketengen, cedek karo Gusti Allah. Allah itu bos di atas segala bos. Beres urusan. Wis tak beres gak cuma beres itu caranya beres sebenarnya. Wong nek cedek karo wong, cedek karo pimpinan itu enak, cedek karo bos ketengen, cedek karo Allah. Enak. Apa garansinya? Minimal hidupnya akan mendapatkan ketenangan dan rezeki yang berkecukupan. Saya ingatkan, kalau berbicara tentang masalah rezeki, tolong konotasinya jangan terlalu sempit. Sebab selama ini orang kalau berbicara tentang rezeki, mesti mindsetnya adalah finansial, lebih khusus uang. Itu bagian terkecil daripada rezeki. Jangan lupa, waras itu bagian rezeki. Rumah tangga yang tentram dan damai itu rezeki. Putra putri yang soleh-solehah rezeki. Teman kerja yang saling mendukung rezeki. Tonggo sing kata kakek cocok ya rezeki. Seperti lain ada tonggo kakek cocok ruwet.
dijamin rezeki. Beres urusan rezeki. Kalau kita ingin tahu harganya waras itu masuk rumah sakit. Yang besar jangan kecil-kecil, masuk rumah sakit karena jangan. Begitu masuk ruangan sel yang dalam ruangan ada 8 orang 6 orang kembali ya. Orang mesti ngambil salah itu. Sebenarnya itu ada tabung oksigen. Coba. Tabung oksigen paling maksimal paling maksimal 4 hari, ada seminggu. Itu harganya berapa ratus ribu. Sementara sampai dan saya tidak butuh tabung oksigen free dari Allah. Gak pernah mikir terus. Kadang ada orang mohon maaf megangin dadanya sambil tuh kenapa? Katanya saya divonis dokter kena jantung koroner. Sebenarnya akan operasi pasang ring jantung 2. Tak pikirin jantung kuat awak dibungkrak pembunuhan. Ternyata bukan. Harganya berapa? Katanya 60 juta. Berarti 220 juta belum operasinya, perawatannya, pengobatannya. Sementara sampai dan saya tidak butuh ring jantung sehat. Itu bagian rezeki. Gak akan dipikir. Mohon maaf, salah satu pemilik saham terbesar pabrik pusat rokok di Kediri, gak usah saya sebutkan namanya. Itu Pak sakit gak kunjung sembuh. Rumah sakit luar negeri itu biasa. Yang namanya Singapura seperti sini ke Aloha, saking sering. Konon terakhir sekarang pengobatan di New Zealand. Jangan tahu New Zealand kan? Juanda ketan. Lupa becak telung tahun ya. Nah, konon yang nangani dokternya bukan cuma dokter, gelarnya profesor dokter dokter. Saking pinter ya dokter itu buta itu tembus bokong kan? Saya hebat. Akhirnya diambil sampel darahnya dan susunya sedikit. Begitu pasukan laporan, kesimpulannya pasien tidak boleh makan nasi. Lek makan nasi mati. Apa yang diadani? Infus kapsul pil, infus kapsul. Saya tanya, enak mana kapsul dengan sego pecel? Nah, saya tanya, enak di pil karas gelawon. Urusan badak-badak itu apa-apa sama. Ternyata awak waras itu waras. Awak waras itu waras. Ini bagian orang kalau sudah dekat dengan Allah, Insya Allah luar biasa. Saudara hadirin rahimakumullah, rumah tangga yang tentram dan damai itu rezeki, Masya Allah. Putra putri yang soleh-soleh rezeki. Kata Imam Ghazali, dak ono wong susah kecuali wong tua sing digodha karo anak. Tak balik mana? Dak ono wong tua susah kecuali wong tua sing digodha anak. Wes tok. Susah seltin anak, usir anak, dunia akhirat anak. Sampai ada ungkapan orang tua kita dulu, anak itu baru surati, bojo surati. Dak ono wong tua susah kecuali wong sing digodha anak. Dilanjut kalimat Ghazali, lek ono anak wangi karo wong tua, berarti wong tua wangi karo Gusti Allah. Balik orang Allah. Balik orang Allah. Kita pakai sistem karambol. Ada istilah hibur. Sasaran kita itu anak, tapi tujuan kita Allah. Kenapa? Apa yang dilakukan di bumi, termasuk yang bisa membolak-balikan hati anak orang tua apa? Hati manusia itu adalah Allah. Nabi sama Allah, balik orang Allah. Anak nakal digebui diusir. Tambah jembel dari orang Allah, beres. Seperti gini loh Pak. Misalnya ada guru SD kelas 5, kelas 6 menerangkan salah satu siswa itu mau wakal guyong ke konconya. Gurunya ngerti karena sayangnya gregetem titik sayang tapi diambilkan kabel coba tersama kena dia. Anak yang cerdas mesti konsentrasi. Masya Allah, aku selama ini nggak konsentrasi pada guru sampai saya dilempar kabel. Ini anak yang cerdas. Nah, sesuatu on malah kabel digoreng. Malah ketemu ini Pak Guru kabelan gendengnya ini. Apa artinya? Mungkin selama ini kita lupa akan Allah, tidak konsentrasi lagi dengan Allah. Akhirnya kita pindah ke Allah dengan anak nakal. Dari Allah, paham? Balik ke Allah, beres. Sehingga yang naik ke Allah, datang berbalik ke Allah. Balik ini Pak, bahasa agaknya kobat, ta'ibun ay'atidun, kembali kepada Allah. Urusan beres kalau sudah kembali kepada Allah. Sehingga kalau kuat, ya wajib. Makanya orang tua dulu ada istilah tirakat. Kalau berbicara tirakat, konotasinya jangan terlalu negatif. Kalau terlalu negatif, berarti dia nggak paham. Tirakat itu asal kata tarokat. Tarokat itu meninggalkan perkara yang mubah, diganti itu namanya tirakat. Apa perkara mubahnya boleh? Makan tuh boleh mubah. Saya makan monggo, tidak makan ya monggo. Masuk mangan, tak pegel. Halo, tolong niru Nabi. Senin Kemis pray gak mangan, poso. Sunnah kita.
Setiap tanggal 13, 14, 15 kita puasa Yaumul Bid, hari putih, seperti puasanya Nabi Adam, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Orang tidur itu boleh, gak dulu ya kalau mosok tuyul tok, gak pegel. Halo si kepala 5, ojo tuyul tok, tuwek tuyuan. Tuwek tuyuan, miran bisa namanya. Sebentar lagi orang mati itu pak tidur panjang, gak pegel, gak tuyul tok, gak isi. Terus kepala 5 tuyul masalah. Ayo jam 3 kita tinggalkan. Kalau Ramadan begini jangan jam 3, terlalu cepat, setengah 2 kita bangun mendekatkan diri kepada Allah. Oh cepat jangan aku si Allah, balik nama Allah, urusan beres. Saudara hadirin rahimakumullah, 90% urusan bisa selesai dengan pakai malam. Tatkala kita menangis kepada Allah, luar biasa. Saudara hadirin rahimakumullah, jadi makna obat itu adalah makna kembali, taibun ay aibun, kembali kepada Allah, garansinya mesti enak. Saudara, uang beres yang kita jadi standar ukuran itu Allah beres. Suatu ketika, mohon maaf, karena dekatnya kesalahan terkecil balik kepada Allah, saling memaafkan antara hubungan suami istri, mohon maaf. Suatu ketika rumah tangga Ali bin Abi Thalib, mohon maaf, tatkala istri tercinta Sayyidatuna Fatimah itu hamil Hasan, mohon maaf hamil Husain, adiknya Hasan. Itu kan di samping hamilnya sudah agak tua, juga agak sakit-sakitan karena kondisi nutrisi yang dimakan masih kurang, masih sambil bekerja untuk mau masak tepungnya itu masih kerja, rumah tangga yang sangat-sangat dua garis kemiskinan. Ali bin Fatimah itu, padahal menantu Rasulullah. Sambil beriang dia mengatakan, Mas Ali, saya itu ingin terima. Mohon maaf. Dia kan mohon maaf, dia kan ngidam. Oh ya, sebenarnya ada uang, ada, padahal gak punya. 100 saya gak punya uang. Tunggu sebentar, tidak saya keluar. Dia menjadi sahabat Salman Al-Farisi. Begitu berjumpa dia mengungkap, saya pinjam uangnya 1 dirham. Tak kasih tidak, akhirnya pinjam. Memangnya kenapa? Istri saya hamil, ingin buat delima. Saya khawatir nanti kalau nggak dituruti, hatinya nggak enak. Ya sudah, dipinjam. Lalu ada delima, 1 bau besar dan manis. Ini manis. Betapa senangnya Sayyidina Ali pulang dengan membayangkan betapa bahagianya istrinya tatkala mendapatkan keinginannya. Sudah terbayang, ujung semua. Tatkala ada pulang, di sebelah rumahnya ada laki-laki tua. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Dari pasar, Mbah. Ada apa? Beli delima. Namanya kenapa? Istri saya sakit, hampir 2 malam lah untuk beli delima. Apa katanya orang tua ini? Aku ya loro nih. Aku malah belum bingung ke rumah apa-apa. Terus tak pengen oli delima. Apa katanya? Mbah paruh dan baik. Bujuke ngidam. Gali gelem kabeh kali karo bangsa gegenem. Coba kena aku tak sabur kok. Duwe utang bojo loro ngidam. Gali nek aku kabeh yo gelem nek gak usah. Hal gimana? Istriku 2 malam, ini 3 malam. Gimana? Wis Pak rezeki sampean ndonga iki. Muga-muga li bojo waras, rezeki tambahke. Kalau gimana ikhlas? Amin ya amin. Amin. Udah berapa diri? Amin. Gak usah goblok, amin. Masa pulang nanti, fatarokol dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali oleh terima nih, oleh deh. Mau manis, masya Allah. Landi, sisi dulu. Manus tak kok mulai beragati mulai. Kau bawa bayi yang mau lanang tuh, oh jadi telung dino, terima apa? Yo dia pingin terima. Nah terus, ya tak lain no. Apa kata Fatimah? Alhamdulillahirabbil alamin. Aku suara kasih atau pingin kasih. Ini Fatimah biaya. Halo? Fatimah saya tak ngeri. Dok, balik. Aku terima. Kenapa semuanya dipertaruhkan kembalinya kepada Allah? Semuanya untuknya dibalikan kepada Allah. Kata Fatimah, kalau bukan Allah yang menggerakkan siapa? Benar, doa yang dikabulkan oleh Allah. Tidak lama datang Salman Al-Farisi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa kan? Aku disuruh Rasulullah mertuaku mengatakan ini. Begitu dibuka, nampaknya ada 9 buah delima. Apa kata Ali? Kang, kurang siji. Enggak, kurang siji. Kurang siji. Salman tertawa, ya ini yang 1 tak beli. Kenapa Anda mengambil itu? Sudah menjadi minimal balasan Allah. 1 kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Kontan kan? Dengan orang itu langsung nanti. Gak menggali bujung waras terus gitu tambahnya. Kontan.
Akhirnya Ali mengambil satu, yang lainnya dibagikan tetangga kanan kiri. Kenapa? Dia mengatakan semuanya adalah Allah. Wis 20 menit masih bertemu. Apa tadi 20 menit? Wis terus. Turun karepmu. Wis 20 menit terakhir saya. Saya tip khusus. Tatkala panjenengan makan sahur, akhiri sahur Anda dengan minum air putih. Bukan hanya air putihnya yang saya katakan. Menurut teori kesehatan, agar kita tidak gampang haus dan dahaga, katanya sih waktu sahur jangan minum teh manis atau kopi manis. Pokoknya akhiri air putih. Nah, air putih ini bacakan surat Al-Kautsar itu juga. Inna aqaina berdarah. Enggak, kok saya bahagia. Alhamdulillah. Nah, aku takon jawab sing jujur. Nggih. Aku krungu-krungu jadi kalau aku mati kon golek warisan kok dunyoku. Mboten ngoten, Bu. Justru merawat ibu adalah warisan yang terbaik dari Allah untuk saya. Alhamdulillah, nah, api koyo apa ci api. Nggih, Bu, mau jamaah cita-cita ya. Jadi malaikat itu lah. Salah. Apa kata ibunya? Don tak dongano nak yo. Muga-muga uripmu barokah. Dari sekian banyak dulur ibu konsum paling suci, paling barokah baca dunia akhirat. Apa katanya? Amin. Jadi saya tahu amin. Saya itu kok kiri, amin. Jadi apa doa aja sih? Mati, suwi mati. Dan cerita yang lengkap itu jam 09.00 kan dimulai mati. Apa yang terjadi? Biasa ada kulturasi budaya, ada ngaji. Ngaji hari pertama, ketiga, ketujuh, hari ketiga datang hamba Allah yang solid, jadi ini walinya Allah, nyamar sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nak orang-orang anu mbak ngaji hari ketiga ibu saya? Nah aku tanya, jawab iya. Katanya melatih ibu sampai mati kamu, betul. Katanya kamu gak bakal sana. Jangan ngomong gitu mbak, ini fitnah ini mbak. Lalu sih bener. Dan saya memang sengaja merawat ibu, sebab ibu dulu waktu kenal saya jauh lebih sorok hati saya. Justru merawat ibu adalah warisan yang terbaik dari untuk saya. Alhamdulillah. Kita kasih bonusnya. Apa Pak? Tanya kamu bijak kamu kan? Memangnya kenapa? Di situ ada logam kepingan uang emas banyak 1000 butir. Sungguh bah, sungguh. Ayo kita tanya. Sungguh dah, wis tau cekak yang jauh-jauh. Tapi kan ngomong-ngomong aku diri ngomong. Ayo betul tanya. Betul. Sungguh bah, iya tanya. Barokah Pak? Enggak. Boten Pak, telur tak barokah. Sing wedok tekon jero gemok. Gelem blok. Iki pakai tambahan, halo, pakai tambahan, halo. Ngaji kalau pakai tambahan, saya pegang aku lah katakan ini. Rame pakai tambahan, bukan Mbak? Wes, aku balik nak monggo. Kapan-kapan ini, monggo. Hari itu juga dapat. Akhirnya sebenarnya tambah kata Mbak. Nasi bodoh ini pulau Mbak. Dari mana? Dulu modal dari itu saya kembangkan malah bertambah ini. Wes, aku tak kasih bonus. Apa Mbak? Tanya kamu bijak, pada tempat yang ini. Tanya kamu bijak kamu gaya. Emangnya kenapa? Di situ ada logam kepingan uang sebanyak 500 biji. Sudah wes kalau itu. Baru kan ya, betul Mbak? Ya wes boleh. Soalnya hari ini monggo 40 harinya ada pati. Waalaikumsalam. Akhirnya segala ngaji dulu tambah kata Mbak. Di samping rutin si biasa ngaji tambah undang. Lah berkata itu tambah gede-gede lah berkata. Wah dia lebih cikom dan sepeda motor situ. Itu berkata itu dia Mbak masalah. Kita kasih bonus apa? Tanya kalau bijak kamu gali. Memangnya kenapa? Di situ ada logam kepingan emas cuma 1 di. Barokah Mbak? Barokah insya Allah. Betul betul. Dikedok, dicuci emas asli. Terus iya di emas. Ucap jadi itu. Ini saya bukti tak belum saya bisa jujur. Ini saya ini barokah diri kan barokah itu tak. Salah. Sebenarnya kalau koprak, tapi itu begini. Oh wes, ya kalau barokah bisa. Pagi hari dia jalan-jalan ke pasar. Loh, di pasar itu ada abang Allah yang soleh punya. Tadi ada orang jual ikan gabus Pak Putut, kembang. Malu itu. Di mana? Mbak, kita dijual ini nggak masuk ke pameran. Berapa Mbak? Si betul ngerti. Siapapun yang datang di sini yang dalam sakunya terdapat logam kepingan uang emas, takut kalau barokah. Coba, mengibu itu muka barokah, duit ini barokah itu kok mulai. Pagi pamitan pada istrinya ke pasar, siang pulang.
Waktu itu siang hari pulang bahwa waktu itu apa ya? Istrinya sedang nyapu halaman. Ketok silangan pamitan ke pasar mulai baru waktu itu ngomong ini, Mas, apa dia? Wong gendeng metu pasar tambah dadi jadi. Bukan mau sampai itu Mas. Wah foto itu aku masuk ini barokah nanti barokah. Dia ada barokah kalau tak ada mana. Silangan suara Pak di bedeng. Terkadang dimasak, ternyata masing-masing dalam perutnya itu ada 2 batu. Batunya itu bagus sekali kan? Bisa kan? Bisa kan? Ya mungkin jenis apa saja Pak. Bisa. Kalau nggak ngerti di bawah saat itu pas saya tunjukkan orang ini, Pak ini batu apa? Ya lihat. Oh ini namanya batu mustikoratum. Biasanya batu ini kembar, nempel, nggak mau dipisahkan. Loh iya. Satunya di mana? Di rumah. Saya coba bawa sini barangkali rezeki apa wes kalau ini. Begitu juga, oh iya ini mustikoratum namanya. Terus ngomong, kalau dijual aku, halo, seluruh pemilik toko emas yang ada di pasar ini, wes usah kota yang jual, itu. Ini adalah aset kerajaan Bani Abbasiyah dan batu ini sudah lama hilang, sedang dicari oleh Raja Harun al-Rasyid. Teman-teman, iya. Tak kasih rekomendasi, besok kamu berangkat ke kerajaan, saya juga jam 10. Satu-satunya orang di kerajaan yang dipercaya untuk memberikan rekomendasi, menjelaskan berdasar atau tidak. Masya Allah. Iya bunda. Wis mulai mojo rekomendasi Buya cari betul. Iya berarti kau pasar pada surat gaden. Bukan itu rekomendasi, menjelaskan benda itu asli. Terus besok aku berangkat pada Raja Harun al-Rasyid jam 10. Jam berapa Mas? Jam 10. Apa kata istrinya? Aku ayo ya. Ayo apa ya? Walhasil singkat cerita, begitu dimasukkan laporan, asli memang itu aset kerajaan. Sebab untuk mitos, kalau kerajaan masih punya batu mustikoratum yang jadi itu, biasanya anak cucunya jadi rojo. Walhasil singkat cerita, 1 batu mustikoratum itu diganti dengan 32 sak logam dengan uang emas. Dia pulang bawa 64 sak logam dengan uang emas. Jadi betul, iya Mas barokah. Silangan saya untuk uang kiri dari sahabat. Silangan mau coba uang kiri langsung joblok. Jadi segala apa kesimpulannya? Dengan uang tua. Tak dengar nona, muka-muka itu barokah. Lu enak kalimat dulu. Dengan uang tua. Saudara hadirin rahimakumullah. Sing nomor 3 nomor 4 kapan-kapan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami' a'malina. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Dan lebihnya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.